Ya, pemirsa, di segmen ini rekan kami Angelika Devagam akan mengajak Anda untuk mengetahui jenis ilmu bela diri yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Ya, Women Self Defense yang digelar di salah satu gimnastik di Jakarta ini diciptakan dengan teknik dan gerakan yang efisien sehingga mudah dilakukan oleh perempuan dengan segala keterbatasannya. Berikut liputannya untuk Anda. Maraknya kejahatan yang sering terjadi pada perempuan, khususnya belakangan ini, sepertinya mengharuskan perempuan untuk memiliki kemampuan bela diri. Hal ini agar para perempuan mampu untuk menjaga dirinya ketika mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berlatih kemampuan bela diri Women Self Defense. Mayoritas kaum hawa yang memperhatikan penampilan membawa dirinya untuk melakukan olahraga. Tapi sebaiknya tidak hanya untuk menjaga penampilan dan kebugaran saja, olahraga bagi perempuan sebaiknya juga bisa menjadi alat pertahanan. Karena tingginya tingkat kekerasan dan kriminalitas yang kerap menimpa kaum hawa, baik di lingkungan terdekat seperti keluarga maupun di tempat kerja atau jalan raya. Olahraga jenis bela diri cukup beragam, ada karate, taekwondo, aikido, dan masih banyak lagi. Nah, bela diri yang akan saya perkenalkan kali ini cukup menarik karena diciptakan dengan teknik dan gerakan yang efisien sehingga mudah dilakukan oleh perempuan dengan segala keterbatasannya. Nah, pemirsa, sebelum melakukan Women Self Defense ini, para peserta harus menggunakan sarung tinju ini atau dinamakan golf untuk melindungi tangan ketika sedang berlatih atau bertarung pada olahraga Women Self Defense ini. Bela diri ini bernama Women Self Defense. Teknik yang digunakan dengan memadukan dua gerakan bela diri, yakni stand up fight dan ground fight. Inspirasi gerakannya diperoleh dari Muay Thai, karate, aikido, dan bela diri dengan gerakan memukul di atas lainnya. Women Self Defense itu sendiri sebenarnya ini bergabungan dari berbagai bela diri yang kita create untuk digunakan supaya efektif, supaya bisa digunakan oleh wanita gitu. Seperti kita ketahui, wanita untuk lawan pria kan susah gitu ya, dari tulangnya kalah besar, tenaga kalah besar. Jadi kita menggunakan teknik yang seefisien mungkin gitu. Jadi tanpa harus menggunakan tenaga yang terlalu besar. Jadi seperti itu. Dilihat dari para woman yang berlatih Women Self Defense di salah satu gimnastik di Jakarta Barat ini, rupanya bela diri ini begitu diminati. Inilah gerakan awal berlatih Women Self Defense. Kedua tangan diayunkan ke depan secara bergantian dengan teknik stand up fight. Gerakan ini juga membuat otot lengan kita lebih kuat dan bertenaga untuk meninju lawan. Gini, biasa di Women Self Defense kalau buat fight-nya gitu ya, kita ajaran pertama adalah jarak. Jarak gimana ngeblend power itu supaya nggak terlalu, impact-nya terlalu besar gitu. Misalnya segini, jarak segini saya bisa pukul. Jadi di jarak ini kita pertahanan gitu. Jadi kalau lawan kita maju, kita mundur. Kalau lawan kita mundur, kita mau serang, kita maju. Gitu. Jadi pertahanan jarak dulu. Jarak di mana pukulan atau tendangan begitu sampai jadinya lemah gitu. So balik lagi, tenaga wanita tidak bisa melawan pria gitu. Jadi kita nggak bisa bentur untuk lawan tenaga. Gitu. Untuk menguji kekuatan lengan dan juga kaki, berlatih menggunakan samsak juga menjadi bagian dari sesi latihan bela diri ini. Siapkan tenaga dan atur nafas sebaik mungkin, karena gerakan meninju dan menendang ini sangat membuat saya kelelahan. Baik pemirsa, baru saja saya berlatih berapa menit saja, tapi lelahnya cukup membuat keringat saya muncur deras. Tapi tidak hanya di sini saja, nanti saya juga akan berlatih mengenai trik-trik yang tepat bagi wanita untuk melakukan pembelaan ketika ada kejahatan yang akan menimpa mereka.
Ada 3 teknik utama dalam bela diri women self defense ini. Yang pertama adalah teknik untuk menjatuhkan lawan. Gerakannya tadi itu melumpuhkan lawan. Ketika lawan itu memegang kita, dan kita dengan cepat membanting lawan sehingga lawan dilumpuhkan. Kedua, teknik melumpuhkan lawan dengan target bagian vital seperti dagu dan rahang, tulang belikat, dan kemaluan lawan. Yang tadi mereka tuh mengarah kepada dagu gitu. Jadi kalau ada dagu ya kan. Nah, orang dagu kan nggak kuat. Jadi kalau perempuan itu adalah lemah ya kan. Ketika dia sedang diganggu ya kan. Nah dia mengarahkan kepada dagu. Terus dia sikut. Nah sikut ini mengarahkan kepada ini belikat ya kan atau leher gitu kan. Jadi dengan sikut. Terus ada dengkulan. Nah dengkulan itu ke kemaluan. Nah itu sangat melumpuhkan lawan. Jadi 1 dagu, 2 leher, 3 kemaluan. Nah itu ya. Teknik yang ketiga adalah teknik yang paling mematikan, yaitu mengunci lawan hingga mengakibatkan cedera berat seperti patah tulang. Yaitu melumpuhkan lawan. Jadi takedown itu kakinya dimasukkan dan didorong ya kan langsung dikunci. Nah, ketika dikunci itu kan berlawanan. Nah, ketika berlawanan kalau dia tidak lepas itu bisa patah, fatal sekali. Jadi itu mematikan. Iya, matikan sekali sama lawan gitu loh. Kalau perempuan diganggu itu dengan itu dia langsung take down, dia kunci kakinya. Kalau dia nggak buka itu akan berlawanan fatal sekali, akan patah kaki. Berarti bela diri ini tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh, tetapi juga menambah rasa percaya diri dan rasa aman untuk pergi kemanapun. Bagi Anda yang mengalami masalah dengan berat badan, olahraga ini juga menjadi pilihan tepat untuk mendapatkan tubuh ideal, karena semua otot dan bagian tubuh bergerak saat latihan. Nah, pada dasarnya saya suka banget olahraga, apalagi sekarang lagi booming banget nih Muay Thai, kickboxing, saya seneng banget. Tujuan utamanya, pertama sih yang pasti biar sehat, kedua biar ngurusin. Namanya cewek pasti pengen kurus, langsing gitu ya. Dulu sebelumnya saya lebih gemuk daripada ini karena sudah ada kurusan. Tapi yang paling utama sih biar pertama saya sering pergi sendirian, harus bisa dong bela diri, ya kan? Pulangnya malam, saya sering sendirian, jadi otomatis bela diri harus bisa dong, ya kan? Manfaatnya banyak, terutama dari hidup sehat lah ya, olahraga seperti ini kan banyak keringat juga membentuk badan gitu. Jadi bukan hanya semata-mata untuk jago bela diri, tapi juga untuk kesehatan badan kita juga. Oh ya, untuk teman-teman, terutama para wanita, baik yang berjilbab atau tidak berjilbab, ada baiknya apabila teman-teman mengikuti Women Self Defense ini gitu. Karena ya kita tahu kejahatan ada di mana saja tanpa kita tahu, tanpa kita sadari gitu. Kalau misalnya kita sudah mempunyai hal ini, itu akan menjadi satu kekuatan, lebih prepare seperti itu. Bagi saya yang masih pemula, gerakan Women Self Defense ini sangat melelahkan. Tapi saya tidak akan menyerah berlatih bela diri ini, karena banyak manfaat yang saya dapatkan. Tubuh sehat, keamanan jiwa dan raga pun terjaga. Jadi bagi para woman, apalagi yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan ragu untuk segera mendaftarkan diri dan mengikuti kelas Women Self Defense ini. Angelika Devagam, Bayu Pamungkas, Jak TV.